Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan Dewa Motivasi. Sahabat YouTube yang setia di mana saja berada. Semoga para sahabat semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan dari segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat YouTube di mana saja berada, tema kita hari ini saya akan membahas tentang YouTuber yang berdolar kuning akan tetapi masih bisa mendapatkan penghasilan jutaan rupiah per bulan. Bagaimana caranya? Ikuti video saya sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, komen, dan juga di share. Barangkali nanti akan ada manfaatnya untuk para kawan-kawan semuanya. Sahabat, waktu itu saya bikin channel di YouTube, saya menjadi konten kreator di YouTube itu berawal dari kondisi saya yang sangat-sangat terpuruk ekonomi di keluarga saya, sehingga saya akhirnya mempunyai niat untuk bikin channel di YouTube. Terus kemudian saya isi video-video dari hasil kerja saya, yaitu saya bergerak di YouTube saya yang satunya itu adalah Dewa Motivasi. Channel saya itu namanya Dewa Senapan, mohon maaf, Dewa Senapan ya. Yang saat ini kan Dewa Motivasi. Jadi di channel pertama saya adalah Dewa Senapan. Di situ adalah saya bikin video itu tentang tutorial bagaimana caranya bikin peralatan-peralatan tentang sengin ya, tentang alat olahraga tersebut. Akhirnya di situ diminati oleh banyak kawan-kawan, banyak yang kunjung. Kemudian saya bisa berhasil mendapatkan 1000 subscriber, 1000 jam hanya dengan waktu 2,5 bulan, seperti yang saya katakan di video kedua saya atau di pertama waktu itu. Akhirnya saya juga gembira waktu itu, yang kemudian syarat demi syaratnya itu dipenuhi. Akhirnya bisa monetisasi. Akan tetapi setelah monet itu saya juga terkejut ketika melihat bahwa dolar saya itu banyak yang kuning waktu itu, sehingga saya berpikir sebanyak apapun ya view yang saya peroleh, akan tetapi kalau dolarnya kuning saya mau dapat apa? Seperti itu waktu itu saya hampir putus asa, saya sudah down ya, hampir saya tinggalkan ya channel saya itu. Akan tetapi akhirnya saya berpikir secara matang, saya pikir secara serius bagaimana caranya agar saya bisa mencari terobosan, yang kemudian akhirnya saya ketemulah jalannya, yaitu berarti YouTube ini kalau saya hanya mengandalkan gaji dari YouTube tidak seberapa, maka saya harus mengandalkan produk saya ini bisa saya jual melalui pasar di YouTube ini. Maka saya sadar bahwa YouTube itu adalah pasarnya itu sudah bisa dilihat oleh para pengguna YouTube, penggemar YouTube di seluruh dunia. Maka saya sadar dari situ, kemudian saya harus memasarkan produk-produk unggulan saya. Akan tapi saya juga melakukan riset dahulu. Caranya saya berkunjung terus kepada channel-channel besar ya waktu itu di luar negeri. Kemudian apa yang saat itu booming ya di negara kita, di Indonesia itu apa yang booming, apa yang banyak dibutuhkan oleh para masyarakat di Indonesia, maka saya melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian saya bisa menemukan salah satu channel besar ya, itu milik orang luar negeri di Amerika ya. Waktu itu saya ikuti dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa translate ya. Itu saya mengikuti, saya komen, kemudian saya mendapatkan nomor kontaknya, kemudian saya kontak langsung melalui via WA ya. Akhirnya saya diterima, dan di situ akhirnya saya juga mendapatkan sebuah ilmu bikin molding ya, bikin molding slug itu saya pelajari, kemudian saya lakukan penelitian yang akhirnya hasilnya maksimal dengan tidak makan waktu yang lama, hanya sekitar 2 bulan itu saya bisa menguasainya. Sehingga dari sinilah akhirnya saya pasarkan hasil produk saya yang lagi dicari oleh banyak para penghobi di Indonesia. Ini saya pasarkan, yang kemudian itu sangat diterima di Indonesia khususnya, sampai hari ini itu bisa tembus ke luar negeri, baik ada di Malaysia, Thailand, maupun di India, juga di Pakistan juga ada ya pelanggan saya, di Filipina juga ada. Nah, terus kemudian di sini akhirnya saya bisa mendapatkan penghasilan
jutaan rupiah per bulan itu juga gara-gara dari hasil pasar tadi, cara memasarkan hasil karya saya melalui channel YouTube ini. Maka di video yang ketiga atau keempat kemarin pernah saya katakan bahwa sebaiknya nge-YouTube itu adalah sambil berusaha. YouTube itu adalah kita buat ajang untuk mengembangkan usaha. Maka di sini apabila itu kita lakukan, walaupun terkena dampak dolar kuning, itu juga kita tak terasa karena kita masih bisa menggantikan posisi kita itu mendapatkan penghasilan itu dari produk-produk kita yang kita jual, yang kita pasarkan melalui akun kita atau channel kita di YouTube seperti itu. Maka sampai per hari ini alhamdulillah saya itu sudah mampu untuk menjual tidak sedikit apapun yang saya jual itu, baik di luar negeri maupun di dalam negeri seperti ini ya. Ini saya ambil contoh resi pengiriman saya ya. Ini seperti ini, saya selalu berlangganan ini di NT maupun di Jawa Pos, kantor pos ya, Pos Indonesia itu juga saya minta tolong di sana juga untuk pengiriman ke jasa itu untuk ke luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri itu saya hanya biasa menggunakan jasa-jasa pengiriman yang lokal seperti ini ya. Nah, seperti ini sangat banyak ya, ini sangat banyak. Maka seperti ini, seperti ini. Nah, itu kalau itu masuk ya, suara itu ngek-ngek itu suara anak saya lagi bekerja di bengkel ini. Ini saya beraktivitas terus. Ini lah bukti-bukti pengiriman saya. Maka seperti itu. Kalau di antara para kawan semuanya apabila mempunyai channel di YouTube, menjadi konten kreator di YouTube, apabila dolarnya kuning itu jangan putus asa kemudian ditinggal begitu saja. Sebaiknya harus dimanfaatkan bahwa YouTube itulah hanya sebagai ajang promosi, sarana promosi. Kemudian disitu kita walaupun berdolar kuning masih tetap bisa mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa. Ini saya kasih contoh seperti ini loh ya, seperti ini. Seperti ini tidak sombong, saya hanya ingin memberikan semangat saja kepada kawan-kawan semuanya yang berdolar kuning. Jangan risau, jangan galau, jangan putus asa, tapi teruslah melangkah, bikin konten, mungkin 2 hari sekali atau setiap hari itu lebih bagus juga. Tapi kalau di channel saya satunya Dewa Senapan itu adalah hanya saya lakukan mengunggah video itu hanya 1 minggu sekali karena saya sudah sangat sibuk sekali. Maka bagi kawan-kawan semuanya apabila mempunyai channel yang sudah monet tapi dolarnya kuning, langsunglah channel Anda itu buat ajang promosi dari produk-produk yang Anda miliki. Apabila belum mampu mempunyai produk unggulan, belajarlah. Sekarang itu sudah banyak sekali. Sekarang itu juga banyak sekali tutorial tentang pembuatan apa saja, dan di situ pilihlah yang sesuai dengan karakter Anda, pilihlah yang sesuai dengan hobi Anda, maka di situ terjun, pelajari, kemudian kalau bisa dari salah satu hal yang Anda senangi dari hasil menyerap ilmu dari para tutorial-tutorial yang ada di channel di YouTube, maka itulah dibuat konten sehingga nanti bisa dipasarkan, bisa mendapatkan duit. Tidak hanya dari gaji dari YouTube, tapi juga akan dapat duit penghasilan dari luar YouTube itu sendiri, yaitu dari segi pemasaran yang Anda pasarkan seperti ini. Dan bagi yang belum monetisasi hari ini, terpaksalah bersabar, saya doakan supaya segera monetisasi. Yang penting tetap konsisten, setiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu sekali itu harus mengunggah video. Tapi jangan hanya mengunggah, jangan hanya bikin konten, tetapi ibarat orang nanam harus dipupuk ya, harus diberisin rumputnya agar bisa panen. Orang nge-YouTube itu juga perlu konsisten, orang nge-YouTube itu juga harus betul-betul bisa menjiwai dengan YouTube-nya. Maka keseriusan itu juga penting, saling peduli juga penting. Jangan pernah memikirkan kepentingan diri kita sendiri kalau mau nge-YouTube, tapi harus memikirkan kepentingan bersama agar bisa sukses bersama-sama sesama para YouTuber pemula lainnya. Kuncinya jangan egois. Kita itu saling kunjung tetap kita lakukan, tidak usah ngikut grup juga nggak apa-apa. Kita
lakukan saja. Kalau nggak ngikut grup ya itu tidak saling subscribe di dalam grup. Itu caranya kita selalu menjelajah, seperti yang saya katakan di tempo hari itu di video saya ketiga atau berapa itu, bahwa menjelajah itu lebih penting. Setiap hari meluangkan waktu 2-3 jam untuk menonton YouTube, masuk ke channel YouTube yang di situ kita lakukan pencarian-pencarian, di mana di situ kita temukan channel-channel kecil yang belum monet ataupun sudah monet akan tetapi view-nya juga masih sedikit. Kita bantu tonton di sana, tonton sampai habis, kita subscribe, kita komen yang bagus, saling memberi dukungan, saling kenal. Jangan menunggu kita didatangi oleh kawan kita, agar tapi kita lebih baik mendatangi terlebih dulu. Maka di situ adalah siapa yang suka memberi, maka kita akan banyak diberi, dengan lantaran dibukakan hatinya ke seluruh para pengguna YouTube, baik itu yang mempunyai channel di YouTube maupun hanya penonton umum. Itu dibukakan hatinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa memberikan dukungan penuh terhadap channel kita, agar channel kita itu nanti harapannya bisa cepat berkembang dan kita bisa mendapatkan penghasilan yang sesuai yang kita harapkan, tentunya seperti itu. Saya kira sampai di sini dulu video saya kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terus saling mendukung, saling memberikan semangat, saling peduli terhadap kawan sesama YouTuber, itu sangat penting. Itu adalah kunci utama untuk kita bisa menjadi sukses bersama dari YouTube. Salam sukses, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.